nggak jalan. Oke, ya. Jadi dalam uji binomial ini kan ini seperti apa yang ada di buku saya. Jadi deskripsi dari permasalahan ini, kalau kita memiliki data-data yang hanya mengamati dari sebuah tindakan Bernoulli. Jadi tindakan Bernoulli itu tindakan yang hanya menghasilkan berhasil dan gagal. Nah, tindakan Bernoulli itu diulang sebanyak N kali. Ya. Kalau tindakan diulang sebanyak N kali itu namanya percobaan. Ya. Nah, setiap tindakan itu saling bebas. Artinya tindakan pertama tidak mempengaruhi apa yang akan terjadi luarannya pada tindakan kedua, dan seterusnya. Ya. Nah, sekali lagi yang ada di situ pengamatan kita ya bisa dikategorikan sebagai yang berhasil dan gagal. Jadi berhasil dan gagal. Ya. Nah, statistiknya sederhana. Nah, statistik-statistik dalam statistika non parametrik ini umumnya sederhana. Ya. Tidak apa namanya serumit dalam statistik parametrik. Ya. Apa yang kita amati adalah banyaknya berhasil. Banyaknya berhasil itu kita amati sebagai O1. O1 ya. Nah, karena total pengamatan itu adalah N, maka berarti banyaknya yang gagal adalah N dikurang O1. Nah, N dikurang O1 itu misalnya dituliskan sebagai O2. Jadi O2 ya. Nah, ini bukan oksigen, O2 ya. Nah, sekali lagi, jadi asumsi, jadi kalau kita bicara statistik atau mungkin matematik itu pasti ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Nah, kondisi tertentu yang harus dipenuhi itu namanya asumsi. Jadi asumsi yang dipakai dalam uji binomial ini, sekali lagi ya, bahwa itu adalah N tindakan Bernoulli yang saling bebas menyeluruh. Bebas menyeluruh artinya tindakan 1 tidak mempengaruhi tindakan 2, tidak mempengaruhi tindakan 3, tidak mempengaruhi tindakan 4, gitu ya. Tindakan 2 tidak mempengaruhi tindakan 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi ada kata menyeluruh atau mutually independent. Ya. Kalau pairwise itu pasangan-pasangan. Jadi misalnya 3, A dengan B, A dengan C, B dengan C, gitu ya. Nah, kalau itu, kalau semuanya independen, maka dia dikatakan menyeluruh. Ya, oke. Nah, dalam distribusi binomial ini ada parameternya. Parameter yang ada di sana adalah peluang. Peluang berhasil. Ya. Peluang berhasil ini parameternya. Nah, umumnya kalau kita bicara dalam StatMat itu atau statistika inference itu kan biasanya parameter itu dinotasikan dengan huruf Yunani gitu ya, theta atau mu atau apa dan sebagainya. Oke, nggak masalah. Dalam statistik parametrik nggak masalah. Ya, P. Jadi P-nya konstan untuk seluruh tindakan. P-nya konstan untuk seluruh tindakan. Maksudnya dalam tindakan pertama peluang berhasilnya P, dalam tindakan kedua peluang berhasilnya P, dan seterusnya sampai tindakan ke N itu peluang berhasilnya P. Nah, berapa P? Nah, tidak diketahui. P-nya itu parameternya. Oke? Nah, jadi inferensinya itu yang pertama adalah tentunya mengestimasi P-nya itu berapa. Ya, itu kalau inferensia itu berhubungan dengan yang pertama estimasi. Dan yang kedua adalah pengujian hipotesis. Nah, oke ya. Nah, dalam hal pengujian hipotesis ini, jika P bintang itu merupakan sembarang konstanta yang nilainya di antara 0,1 karena peluang. Jadi karena peluang itu nilainya di antara 0 dan 1 inklusif. Jadi ada sama dengannya. Jadi sama dengan 0 boleh, sama dengan 1 boleh. Ya. Maka pengujian hipotesisnya dapat merupakan salah satu dari. Nah, disebut dua arah. Ya. Pengujian disebut dua arah kalau hipotesis tandingannya menggunakan notasi tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Pengujian dikatakan satu arah. Ini ya satu arah ini kan daerah
pengujiannya atau hipotesis satunya ini menggunakan salah satu dari apakah lebih besar atau lebih kecil. Ya. Ini lebih besar, lebih kecil. Ini kebetulan hipotesis nolnya juga satu arah. Hanya ini lebih kecil sama dengan. Di sini lebih besar sama dengan. Sekali lagi, bahwa hipotesis tandingan atau H1 itu adalah ingkaran atau negasi dari hipotesis nol. Jadi kalau hipotesis nol mengatakan peluang sama dengan peluang P bintang misalnya, P sama dengan P bintang, H1-nya tidak benar bahwa P sama dengan P bintang atau P tidak sama dengan P bintang. Di sini sebetulnya tidak sama dengan tidak benar bahwa P sama dengan P bintang itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa tidak sama dengan. Kalau yang B dan C yang pengujian satu arah ini kebetulan negasinya dari ini memang satu arah. P lebih kecil atau sama dengan P bintang. Nah, tidak benar bahwa P lebih kecil atau sama dengan P bintang, berarti lebih besar. Gitu ya. Nah, demikian juga yang C. Oke. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kita akan ulang sedikit dengan distribusi binomial, ya, distribusi binomial seperti ini, ya. Nah, ini salah satu contoh permasalahan yang tadi. Andaikan sampel yang kita maksudkan tadi n-nya di sini. Jadi kalau nanti bayangkan saya share, ini C5 ini saya beri nama sampel. C5 ini saya beri nama sampel. Kemudian C6 ini saya beri nama P0, ya, P0. Oke. Dari sel B8 sampai B22 ini ada sebanyak 15. Ada 15 sel, ya. 15 sel ini akan saya simulasikan. Simulasinya G gagal, B berhasil, ya. Ini saya mau mensimulasi, saya mau membangkitkan data ini yang isinya cuma dua, B atau G. Salah satu caranya adalah begini. Coba kalau kita lihat di sini, ya. Jadi misalnya dari dari bilangan acak, ya, yang dibangkitkan dengan Excel run kurung buka kurung tutup ini akan menghasilkan bilangan di antara 0 sampai 1, ya. Andaikan hasil bilangannya kurang dari setengah, ya, andaikan hasil bilangannya kurang dari setengah, maka akan saya gunakan itu sebagai berhasil. Jadi berhasilnya kurang dari setengah, ya. Sedangkan yang tidak sama dengan, artinya yang lebih besar atau sama dengan setengah, berarti gagal. Misalnya begitu, ya. Jadi di sini itu isinya rumus semua. Jadi kalau ini kita kontrol copy, kontrol paste begini, kontrol C, kontrol V, maka akan muncul dari B8 sampai B22 itu nilainya berganti semua, berubah terus, ya. Itu berubah terus. Oke. Saya besarin biar kelihatan. Oke. Ya, ini besar. Ya. Jadi nilainya di sini bisa berubah terus. Kadang B, kadang G, kadang B, kadang G. Pokoknya salah satu dari itu, ya. Itu simulasinya. Oke. Nah, sekarang tabel binomial itu bisa kita bikin di sini. Ini khusus untuk N15, ya. Untuk N15. Jadi kalau banyaknya trial, banyaknya tindakan itu 15, dari 15 itu bisa saja 0 berhasil, 1 berhasil, 2 berhasil, dan paling banyak 15 berhasil. Jadi di sini adalah X di sini adalah banyaknya berhasil, ya. Jadi kolom G itu adalah banyaknya berhasil. Sedangkan kolom H ini adalah peluang berhasil 0 kali apabila dari ini distribusinya adalah binomial dengan sampel dengan N15 dengan P-nya 0,3. Nah, nanti ini bisa kalau 15-nya tidak bisa diganti karena kalau diganti panjang dari kolom G ini harus berubah juga. Nanti yang bisa diganti ini peluangnya aja, ya. Peluangnya bisa diganti. Kalau misalnya 15-nya diganti, maka ukuran ini juga harus diganti, ya. Dan rumus di bawah sini juga, di dalam sini nggak apa sih rumusnya, nggak ada kata itu, ya. Ini bisa diganti nanti 0,3-nya. Seandainya itu 0,3, ya. Nah, jadi kolom H ini
Ini adalah peluang. Kalau misalnya berhasil 0 kali, berhasil 1 kali, berhasil 2 kali, berhasil 3 kali, dan seterusnya. Ya. Kolom I itu kumulatifnya. Kumulatifnya. Berhasil paling banyak 0 kali ya. Karena paling banyak 0 kali dan X tidak mungkin negatif, ya berarti nilai ini sama. Ya. Di sini misalnya berhasil paling banyak 4 kali. Nah, ini sebetulnya adalah jumlah ini. Ya, jumlah ini. Jadi kalau dari 0 sampai 4 ini dijumlah, ini ya, 0,5155, 0,5155 ya. Ini kumulatif, istilah saya ini kumulatif dari bawah, dari 0. Nah, bagaimana kalau kita mengkumulatifkan dari atas? Jadi kalau kita lihat ini rumusnya, ya kan? Rumus di sini bahwa yang biru, yang nilai di sini itu sama dengan yang biru ini ditambahkan yang hijau ini, ya. Sedangkan yang kolom J itu kumulatifnya dari atas. Dari atas ini ya. Jadi ini sama dengan ini dulu. Kemudian yang di atasnya ini sama dengan nilai ini berapa yang biru ditambah nilai yang hijau ini. Kopikan ke atas. Jadi kopikan ke atas sampai terakhir harus sama dengan 1. Jadi gitu, ya. Nah, ini peluang X lebih besar atau sama dengan X. Jadi berapa peluang X lebih besar atau sama dengan 7? Nah, 0,1311. Itu tidak lain adalah kalau kita jumlahkan dari 7 ini ke bawah. Nah, jadi dari 7 ini ke bawah 0,1311. Ingat ya, yang dijumlahkan kolom H. Nah, itu dulu. Ini yang berhubungan dengan distribusi binomial. Nanti jangan lupa, sekali lagi ya, tabel ini hanya untuk N 15. Kalau N-nya kurang dari 15 atau lebih dari 15, ya dimodifikasi saja. Ya, modifikasi saja. Baik. Oke, kita kembali dulu ke tampilan PowerPoint. Oke. Nah, lanjut. Jadi di sini ingat ya, dari hipotesis A, B, C tadi, ya. Oke, statistik yang digunakan adalah O1. Sekali lagi ya, O1 adalah berapa banyak berhasil. Berapa banyak berhasil. Nah, di dalam pengujian hipotesis, yang penting itu adalah bagaimana kriteria kita menolak hipotesis 0. Ya. Nah, untuk pengujian dua arah ini, A-nya itu tolak hipotesis 0. Nah, karena dua arah, maka daerah penolakannya ada di sebelah kiri, ya, ada di sebelah kiri T1, ya, dan ada di sebelah kanan T2. Ini mau pakai lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, nggak masalah. Lebih besar atau lebih besar sama dengan, nggak masalah, ya. Nah, jadi yang penting begini. Untuk pengujian dua arah, karena H1-nya tidak sama dengan itu lebih kecil bisa, lebih besar juga bisa, ya. Pengujiannya dua arah. Daerah penolakannya dua arah, ya. Sedemikian rupa sehingga kalau taraf nyata pengujiannya itu alfa ini umumnya 5%, 1%, ya. Maka pilihlah T1, mau pakai sama dengan boleh, mau pakai enggak pakai sama dengan ini juga boleh. Sehingga peluang distribusi binomial yang lebih kecil atau sama dengan atau lebih kecil dari T1 itu di sini nilainya alfa 1 yang sebelah kiri, yang di sebelah kanan alfa 2, ya. Sehingga kalau kita jumlahkan A1 dan alfa 2 itu alfa maunya, ya. Maunya sama dengan alfa. Tetapi karena kita tahu bahwa distribusi binomial itu distribusi atau sebaran diskrit, maka nilai ini untuk sama dengan persis alfa itu bahkan hampir tidak mungkin, ya. Nah, kita harus memilih alfa 1 dan alfa 2 itu sedemikian rupa sehingga tidak melebihi alfa ini. Paham ya? Tidak melebihi. Tidak melebihi itu lebih kecil atau kalau bisa sama dengan yang mendekati ini, ya, nilainya kalau dijumlahkan. Nah, oke. Demikian juga yang pengujian satu arah. Pengujian satu arah ini kalau misalnya
daerah penolakannya itu di sebelah kanan, karena hipotesis tandingannya lebih besar, jadi lebih besar daerah penolakannya sebelah kanan, lebih kecil daerah penolakannya sebelah kiri. Untuk mudahnya lihat aja kalau tanda lebih besarnya kita kasih garis begini, oh dia di kanan. Jadi panahnya ke kanan. Kalau tanda lebih kecil ini kita kasih garis begini, datar, oh panahnya ke kiri gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, oke, nah kita lanjutkan. Nah, ini misalnya ya. Dalam teladan ini kalau istilahnya apapun ceritanya ini ya, apapun ceritanya ini yang perlu kita cari adalah tadi itu informasi yang berhubungan dengan estimasi peluang. Di sini ada kata-kata misalnya 4 dari 13. Ini mengenai, nanti bisa dibaca sendiri ya. 4 dari 13 kematian para pekerja dan seterusnya. Ini informasi tambahan aja ya. Jadi intinya 4 dari 13, 4 per 13 ya. 4 per 13 itu 0,31. 0,31. Nah, itu matematiknya. 4 bagi 13, 0,31. Sekarang misalnya ingin diuji. Apakah ya, karena berdasarkan laporan statistik itu catatan bertahun-tahun ya. Ternyata bahwa 20% kematian itu disebabkan kanker. Kemudian, dapatkah kita simpulkan bahwa hasil penelitian tersebut berbeda secara bermakna? Artinya, apakah 0,31 ini dengan 0,2 yang kita tahu bahwa itu berbeda secara matematik, apakah juga berbeda secara statistik? Itu ya. Jadi pengujian hipotesisnya menggunakan ya, jadi dasarnya itu nilai peluangnya itu 0,2. Jadi P sama dengan P0, ya P0 ini bacanya nilai P pada hipotesis 0, ya. Nilai P pada hipotesis 0 di sini misalkan sama dengan 0,2. Nah, sebagaimana ini kalau dalam laporan ini anggaplah ini benar, gitu kan? Anggaplah ini benar 0,2 gitu. Tandingannya itu yang berdasarkan sampel. Oke, tandingannya oke, tidak benar. Kalau nilai peluangnya 0,2. Nah, gitu ya. Itu tidak benar. Kalau nilai peluangnya 0,2. Oleh karenanya, ya. Sekali lagi ya, taraf nyata pengujiannya misalnya 0,05 atau 5%. Ya. Oleh karenanya kita perlu, ya kalau ini pembelajaran awalnya pasti harus pakai begini. Kita perlu membuat atau mengetahui tabel binomial. Ingat, N-nya berapa? 13. Ini kalau N-nya 13. Jadi kita perlu membuat tabel binomial. Kalau dulu saya menggunakan melihat tabel binomial, karena waktu itu untuk membuat tabel tidak semudah sekarang. Kalau sekarang dengan Microsoft Excel kalian dibantu berapapun P-nya mau 0, yang aneh-aneh saja di daftar bisa kita buat daftarnya begini ya. Kalau dulu yang P yang pilihan itu hanya kelipatan 0,05 ya. Jadi sangat terbatas. Nah, ini P-nya. Jadi nilai peluang X sama dengan X. Kalau X ada berdistribusi binomial dengan N13 dan P-nya 0,2. Ya, ini 0,2. Jadi 13 0,2. Jadi kalau dihitung ini ya, ini kumulatif dari bawah, ini kumulatif dari atas. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mencari alfa 1, alfa 2, itu kita harus dari bawah begini. Nah, kalau dari bawah ya, ini untuk X sama dengan 0 saja, nilainya sudah 0,0550, artinya sudah 5,5%. Sudah melebihi ini. Kan nggak mungkin. Oke, anggap saja 0 gitu ya. Tapi yang dari atas begini, oke. Kalau X-nya itu 6 atau lebih. Ya, 6 atau lebih. Jadi kalau kita lihat dari bawah begini, cari nilai yang sebetulnya sebelum 0, separuhnya 0,5 ya, 0,025. Oke. Tapi karena yang dari bawah ini nilainya sangat kecil, ya, bisa dibilang oke, kita bisa menggunakan 7 misalnya.
Kalau 7 ini dari bawah ini 0,007 ya. Nah, yang dari sini 0,03. Nah, kalau dengan cara seperti ini itu akan apa namanya sulit. Kita kesulitan ya, apa namanya, setidaknya bukan sulit sih, tapi perlu waktu ya, perlu waktu untuk mencari siapa tahu pas kita ngantuk meleset yang dibaca. Padahal kita mau mencari jumlah dari bawah ini dan jumlah dari atas ini nilainya tidak lebih dari 0,05. Jadi misalnya ini 0,03, berarti di sini X ininya 6 batasnya. Kalau dari bawah 0 misalnya. Nah, padahal ini nilainya 4. 4 itu di antara 0 dan 6. Nah, padahal daerah penolakannya harus lebih kecil dari 0 atau lebih besar atau sama dengan 6. Nah, padahal yang kita dapatkan statistiknya, yang kita amati itu 4. Nah, karena 4 itu tidak lebih kecil dari 0, juga tidak lebih besar dari 6, maka hipotesis 0 diterima. Artinya bahwa nilai yang 0,31 itu, nilai yang 0,31 ini ya di sini sebentar. Oke, nilai ini alfanya sekian ya. Maka H0 kita tolak jika ini kan persyaratannya ya, jika peluang untuk memperoleh sebanyak 4 kematian atau lebih di antara 13 kematian disebut kanker adalah kurang dari 0,05. Ini cara pertama tadi, ini cara kedua kalau kita ngitung peluangnya. Jadi kita tolak hipotesis 0 kalau nilai X apa yang kita amati kurang dari 0 atau lebih besar atau sama dengan 6 ya. Padahal nilainya kan 4. 4 itu di antara 0 6. Berarti hipotesis 0 diterima. Gitu ya. Nah, itu caranya. Coba kita lihat kita kembali ke Excel biar mudah memahaminya. Excel. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini misalnya kalau kita mau dari bawah, ini ya. Dari bawah nih. Hipotesis 0-nya hipotesis 0 nih ya. P sama dengan 0,3 ya, 0,3. Ini sudah kita buat, kita sudah buat ini yang mana ya? Tabelnya ya. Nah, berarti kita mau mencari dari bawah nih, dari bawah begini. Nah, dari bawah. Kalau misalnya kita gunakan 5% ya, maka jumlah dari bawah begini, ke atas begini ya. Oke. Kita dapatkan di sini dari bawah itu yang dekat dari 2,5%. Oke, 0,0353. Berarti kita taruh 1 di sini. Ya. Lebih kecil atau sama dengan 1. Ini tanda hipotesis 1 ya. Ini tanda hipotesis 1. Kalau lebih kecil dari 0,2. Oke. Nah, jadi darah penolakannya kalau O1-nya itu lebih kecil atau sama dengan 1. Kalau 5%. Kalau 1%, ini ya. Ini kan yang di bawah 5% nih. Di bawah 5%. Kalau di sini sudah 12%, 12,68. Jadi batasnya itu 1, lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi kalau kita dapatkan, kalau misalnya begini, ini ya, simulasi kan. Nah, simulasi ini. Simulasi itu di sini kebetulan nilai B-nya 11. Nilai B-nya 11. Mungkinkah hasilnya akan menghasilkan simulasi yang sama dengan 0, kita bisa lihat. Nah, gini ya. Kita simulasikan begini. Nah, suatu saat mungkin nggak, nilainya kecil sekali. Gitu kan. Nah, walaupun lama kali ya. Nah, ini 2 kan. Siapa tahu sesekali menghasilkan 1 atau 0. Nah, kan simulasi. Nah, jadi gitu. Ini simulasinya. Nah, sangat sulit kan? Nah, misalnya gitu. Walaupun bisa jadi semuanya B semuanya, semua G semua bisa aja. Nah, yang jelas ini tadi. Ini adalah 1 ini diperoleh dengan cara mencari angka di kolom ini tadi. Kolom ini dari bawah yang lebih kecil dari 5%. Yang lebih kecil dari 5% itu 0,0353 di sini. Itu kita peroleh kalau X-nya 1 ya. Sekarang kalau hipotesis tandingannya lebih besar. Ya, lebih besar nih ya. Lebih besar itu dari bawah nih, dari bawah. Ini kumulatifnya yang lebih kecil dari 2,5%. Oh, ini
0,5% ya. Ini mestinya 0,0152. 0,0152. Jadi kebetulan sama nih persis nih. Ya, 5% dari bawah ya. 0,05 persis. Sebetulnya ini nggak tahu setelah dipangkas 4 digit, jadi 0,05. Jadi ini itu bukan ya. Nah ini, jadi kita dapatkan 0,05 nih kalau dari atas ya. Kalau dari atas 0,05 persis nih ya. Jadi 0,05 ini di sini berapa? 8. Jadi batasnya 8. Jadi kalau hipotesis satunya itu lebih besar atau sama dengan lebih besar dari 0,2, maka daerah penolakannya adalah kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 8. Ya, lebih besar atau sama dengan 8. Karena kalau 8 atau lebih, ini kita jumlahkan, yang kita jumlahkan sampai di sini, nilainya 0,05 tadi. Nah, ya. Persis kan? Persis 0,05 seperti taraf nyata pengujian. Nah, sekarang kalau misalnya kalau hipotesis tandingannya itu lebih kecil atau sama dengan ya. Nah, batas kirinya di sini, kita lihat di sini. Kalau kita pilih 0,03 di sini, dan di sini tetap 1, maka dari atas di sini, ya, kalau kita pilih 0,152, ya, ini misalnya 0,0152, ya. Berapa jumlah kedua ini? Jumlah kedua itu sedikit di atas 5%, 0,0505, ya. 0,0505. Nah, oleh karenanya yang dari atas kita tidak pilih 0,0152 ini, kita pilih 0,037. Jadi di sini 10 ya, 10. 0,037 kalau sebelah kirinya ini 10 ya. Nah, jadi gitu. Jadi untuk yang 5%, daerah penolakannya adalah ya, kalau O1 lebih kecil atau sama dengan 1, atau O1 lebih besar atau sama dengan 10. Ya, ingat ini saya kasih tanda tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar itu tidak sama dengan, ya. Oke. Jadi kalau yang satu arah daerah penolakannya ini 5% ya, alfanya 5%, satu arah sebelah kiri, satu arah sebelah kanan, ini 2 arah. Ya. Ini atau ini lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 10. Kalau 5%. Nah, kalau 1% ya biar mantap ininya pengertiannya. Kalau 1%, ya lihat kita dari bawah. Kalau sampai 0 ini sudah 0,047. Tapi kalau sampai 1 lebih dari 1%, maka batasnya di sini ya adalah 0. Karena 0 itu menghasilkan total peluang 0,047 yang lebih kecil dari 1%. Ya. Tapi kalau 1 sudah lebih dari 1%. Sekarang dari atas, nah, misalnya gini, 1%, di sini, nah, kalau di sini 0,0152 itu sudah lebih dari 1%, ini 1,52%. Makanya dipilih 0,0037, sorry, ini 0,0037 di sini ya. Nah, gini. Nah, jadi di sini 0,037 itu 10. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gini. Yang dua arah tadi kalau dari nolnya ini menghasilkan 0,0047 ya. Karena kalau 1 nggak mungkin, sudah dari satu sisi saja sudah lebih dari 1% ya. Sekarang kalau dari atas kita ambil misalnya yang 10 ini 0,037, sorry. Ini 10 ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini masih 0,0084. Masih belum 1%. Bolehlah ya. Nah, jadi kita pilih kalau 1% alfanya itu daerah penolakannya O1 lebih kecil atau sama dengan 0 atau O1 sama dengan 0 atau O1 lebih besar atau sama dengan 10. Oke.
Baik, ada yang kalau masih tentunya kalau dengan bahasa yang cepat seperti ini nanti tolong diulangi pelan-pelan ya rekaman videonya biar biar paham ya biar paham kenapa seperti itu. Nah ini dengan cara seperti ini kan sulit ya dengan sulit. Nah cara gampangnya tapi tetap harus saya ajarkan biar kalian paham ya. Cara gampangnya adalah begini. Jadi kita lihat ya. Ini menentukan daerah kritis itu dengan memperhatikan tanda hipotesis alternatif dan tanda nyata pengujian. Memang itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan teknik peluang. Dengan teknik peluang. Ya. Oke, baik. Kalau tanda hipotesisnya lebih besar, tanda hipotesis satunya lebih besar. Ya. Ini saya tengahin dulu. Ini tanda satunya ya. Kalau lebih besar, maka daerah penolakannya kan ada di sebelah kanan nih ya. Daerah sebelah kanan nih. Nah, karena daerah penolakannya ada di sebelah kanan, kita hitung. 9, misalnya 9 ini, ya. Berapa peluang 9, 10, 11, 12, sampai 15 ini dijumlahin. Nah, dijumlahin ya. Nah, ini nilainya 0,0152. 0,0152. Oke? Jadi ini nilainya 0,0152 pada saat kalau O1-nya itu 9. Paham ya? 9. Ini kalau hipotesis tandingannya adalah lebih besar. Bagaimana kalau hipotesis tandingannya lebih kecil? Lebih kecil berarti dari 9 ini ke bawah sana dijumlahin sampai 0 ya. Nilainya 0,9963 ya. 0,9963. Paham ya? Dari mana 0,9963 itu dari jumlah ini? Sebelum saya perlihatkan rumusnya. Oke? Nah, sekarang kalau hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan, artinya H1-nya itu lebih kecil, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, dan tidak sama dengan, bagaimana menghitungnya? Nah, kita lihat. Dari 9 tadi, kalau ke sini, kan lebih pendek nih. Nilai minimum ya. Ini 0,0152. 0,0152. Kalau ke sana, sampai sini, 0,99. Nah, dalam hal ini, cara menghitungnya adalah mana yang lebih kecil. Mana yang lebih kecil dari keduanya itu dikalikan 2 peluangnya. Ya. Mana yang lebih kecil itu dikalikan 2 peluangnya. Paham ya? Mana yang lebih kecil? Ini 0,99 kalau ke bawah. Kalau ke atas 9-nya ikut ini 0,0152 ya. Kalau kalikan 2 0,0305. Itu ya. Nah, sekarang saya lihatkan rumusnya. Jadi ini yang lebih besar. Ya. Ini besar ya. Sorry. Ini sudah berapa persen? 200%? Oh, sudah 200 ya. Nah, jadi ini rumusnya. Peluang. Ya. Ini lebih besar. Ya. Peluang lebih besar dari. Nah, lebih besar dari ya. Jadi kalau di sini peluang lebih besar dari, ini saya tekan F2, 1 dikurang. Nah, 1 dikurang. Kalau langsung binom dis, itu peluang kumulatif dari bawah. Nah, 1 dikurang. Karena kita menghitung mulai dari 9, maka di sini harus, kalau 1 dikurang, harus 8 di sini. Karena ini binomial adalah distribusi diskret. Ya. Jadi E10 ini dikurang 1. E10 ini dikurang 1. Kemudian argumen kedua, banyaknya sampel. Ya, banyaknya trial, 15. Argumen ketiga, P0-nya. P0-nya tadi 0,2. Argumen ketiga, karena ini kumulatif, ya, true. Jawab ini ya, harus argumen, di sini harus tulis true ya. Nah, itu kalau dari atas. Kalau dari bawah nih, nggak ada. Di sini tidak pakai satu min, ya, tapi langsung binom dis. Ya. Yang kedua, karena dihitungnya sampai dengan 9 gitu ya, 9 gini, ini tulisnya begini, jadi E10 ya, tidak seperti E10-1 ya gitu ya. Kalau E10-1 berarti sampai dengan 8.
Kemudian argumen kedua sampel, argumen ketiga peluang pada hipotesis nol, argumen ketiga true, ya. Nah, sedangkan yang di sini tadi kan saya bilang mana yang lebih kecil. Jadi mana yang lebih kecil ini dari atas, sorry ini dari bawah, ini dari atas ya. Jadi binom dis E10 sampel P0 true atau 1 min binom dis E10 min 1 sampel P0 true ya. Dari keduanya itu mana yang minimum? Nah, setelah dapatkan rumus ini kalikan 2 ya, kalikan 2 karena daerah penolakannya 2 arah. Ya, lebih kecil dan lebih besar. Jadi nanti ini yang kalian mesti pelajari. Yang mesti pelajari bagaimana menentukan daerah penolakan. Kalau pakai ini istilah saya ini cara pembelajaran lama. Jadi sebelum ada si Excel dulu atau alat-alat yang bantu yang bisa digunakan untuk mencari peluang, maka ini yang dipelajari. Yang bawah ini, yang pertama ini menentukan ini, ya. Dan ini kalian harus tahu. Walaupun ada cara yang lebih gampang menentukan H0 diterima apa ditolak itu dari sini. Jadi tinggal di sini kalau dengan cara yang kedua itu ini yang menentukan peluang ya. B dengan penentuan peluang. Ya, penentuan peluang ya. Nah, di sini udah berubah lagi karena B-nya 7 kan? B-nya 7. Di sini nilainya kok nggak sama seperti tadi. Ingat ya, yang ada rumus-rumus seperti ini jangan diganti karena ini ada kaitannya dengan apa yang saya bangkitkan di sini ya. Ini kan ke-15 sampel ini berbeda terus ya. Jadi kalau kalian misalnya berada pada sel kosong seperti ini, tekan kontrol copy, kontrol C begini, kontrol paste begini, nilai itu akan berubah terus ya. Nah, ini adalah salah satu bagian simulasi otomatis tapi manual. Otomatis itu rumus-rumusnya otomatis. Manualnya itu karena kita harus menekan kontrol copy, kontrol paste begini ya. Nah, gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya? Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan dengan apa namanya. Oke, sebelum ini mumpung ada semua, tolong wajahnya di ini kan. Saya mau potret ini. Kalau nggak saya potret cuma namanya doang. Muncul cuma namanya nanti ya. Ya, wajahnya dimunculkan dulu sebentar. Saya mau potret. Siapa tahu nanti akan berguna untuk akreditasi dan sebagainya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 yang belum, Rika, Humaira, Nalin, Yesa, ayo, yang belum, terus Lydia Lisarini, Alinnya ada 2 ya? Alinnya ada 2 enggak? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sharingnya, boleh ditutup lagi kalau mau biar nggak kelihatan temennya. Oke, PowerPoint-nya. Baik, ya. Jadi jangan cara begitu. Nah, ini kalau di-share. Tidak jalan, pakai yang satunya. Oke. Nah, lada uji binomial. Oke. Nah, selanjutnya ini yang ada kaitannya dengan bagaimana kalau kita menjalankannya atau mengolahnya dengan SPSS ya, kalau pakai SPSS ya. Ini teladan uji binomial kalau mengolahnya pakai SPSS nanti juga kalian akan dunia praktikum juga kan walaupun secara daring. Nah, sekali lagi ya uji kapan kita menggunakan statistik non parametrik ya. Jadi misalnya yang pertama dan harus adalah
Kalau kalian menggunakan data-data yang skalanya skala nominal atau ordinal. Nominal atau ordinal. Atau diordinalkan. Tahu ya, diordinalkan? Diordinalkan itu tadinya skalanya interval atau rasio. Kemudian diordinalkan. Jadi misalnya kalau misalnya lama belajar, lama sekolah dalam tahun. Kalau dalam tahun skalanya skala rasio, ya skala rasio. Tapi kalau diordinalkan, oke, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA itu diordinalkan. Nah, diordinalkan. Atau dibuat dalam selang. Kalau misalnya lama belajarnya kurang dari 10 tahun, ini kategori 1. 10 sampai 20 tahun kategori 2. Itu namanya dikategorikan atau diordinalkan. Dinominalkan juga sama aja. Nah, itu ya. Yang kedua, kalau jumlah sampelnya sedikit. Kalau jumlah sampelnya sedikit, ya. Jadi walaupun interval atau rasio, tapi sampelnya dikit. Nah, contohnya misalnya ini datanya cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuma 8. 8 data, walaupun misalnya itu bisa dikategorikan skala interval, kalau diuji asumsi-asumsi parametrik, kalau statistik parametrik itu, yang paling penting bahwa datanya berdistribusi normal, kan gitu. Jadi makanya kalau kita orang statistik ini mau tidak mau harus tahu apa yang disebut dengan distribusi normal gitu ya. Distribusi yang mirip seperti lonceng, rata-ratanya di tengah, semakin jauh dari rata-rata, semakin kecil atau semakin besar, frekuensinya semakin kecil, kan gitu kan. Nah, yang paling besar di rata-rata itulah. Jadi distribusi yang simetris. Simetris pada apa? Dimana kalau distribusi normal itu ya rata-ratanya, ya mediannya, ya modusnya sama. Ya, nah gitu. Nah, kalau misalnya datanya sampelnya kecil seperti ini, mau diuji normal gimana gitu. Jadi kemungkinan untuk normal susah sekali, ya. Oleh karenanya kita gunakan statistik-statistik yang mungkin cocok untuk itu, yaitu dengan data yang sedikit, siapa tahu kemungkinan untuk memenuhi asumsi uji-uji parametrik itu susah didapat. Jadi kita menggunakan cara lain, cara non-parametrik, seolah-olah kita hanya berasumsi bahwa distribusinya distribusi kontinu saja, ya, kontinu. Cukup. Nah, jadi di sini cuman kalau misalnya uji binomial, kita ingin mengetahui apakah kalau di sini dalam hal ini daya tahan rotinya itu bisa sampai mencapai waktu tertentu enggak misalnya. Nah, misalnya dikatakan 54 jam misalnya, 54 jam daya tahannya. Oh, roti buatan produk ini bisa 54 jam nih. Nah, kemudian kalian ngambil sampel roti tersebut dibiarin. Jangan dimakan, dibiarin, kan ini kan untuk diuji masa ujinya. Misalnya ketahanan itu diuji sampai muncul jamuran gitu, muncul jamur gitu kan. Nah, ini misalnya 55,4, 54,6 ini dalam jam ya. Nah, kalau datanya seperti ini, kalau datanya masih seperti ini dari 8 roti itu datanya seperti ini. Apakah kita bisa katakan roti yang kita ambil yang disampel itu masih itu kan sampelnya. Yang kita uji itu populasi roti itu ya. Jangan salah ya. 8 ini data sampelnya dari populasi roti. Nah, yang kita uji itu daya tahan populasi roti melalui sampel ini ya. Jadi sampelnya ini hanya mewakili. Oke. Dari data sampel ini bisa enggak kita simpulkan bahwa daya tahan roti populasi ya, daya tahan populasi roti itu masih juga 54 jam, kan gitu kan. Nah, oleh karenanya kita bisa gunakan uji binomial. Kan cuma 2.
tahan, enggak. Sampai 54, enggak. Kan gitu kan? Sampai 54, enggak. Yang sampai 54 lebih, kita kasih tanda plus. Ya, kita kasih tanda plus. Yang kurang dari 54, tandanya min. Kan ini binomial. Ya, binomial. Jadi, kok binomial? Ya, kan ini dari tindakan Bernoulli. Tindakan Bernoulli. Kenapa masing-masing roti itu bisa lebih dari 54 jam, bisa kurang. Nah, yang 54 kita kasih tanda plus, yang min, yang kurang dari tandanya min. Jadi plus min. Terus ada yang tanya nih, bagaimana Pak kalau pas 55, pas 54? Ya itu dibuang aja. Tidak diikutkan karena sama dengan itu tidak diikutkan. Jadi misalnya ada nih yang 54 persis. Nah, yang 54 persis tidak diikutkan. Ya. Ya, tidak diikutkan. Yang diikutkan hanya yang tidak sama dengan 54. Andai kan ini 8 ya, 8. Nah, sebetulnya kalau cara manual tadi kita harus bikin 8 N8 dari distribusi binomial. Hanya peluangnya itu setengah karena yang terjadi di sini bahwa roti itu bisa tahan lebih dari 54 jam atau kurang dari 54 jam. Jadi di sini kita gunakan nilai peluang 0,5. Kenapa 0,5? Ya itu tadi. Karena hanya ada dua kondisi, 54 lebih atau kurang. Ya. Nah, jadi cara menyusun dalam SPSS itu seperti ini. Jadi, andaikan nama variabelnya itu daya tahan. Kemudian ini datanya disusun begini ya. Kemudian mengolahnya binomial test. Cari aja binomial test di situ ya. Binomial test, kemudian tes variabelnya daya. Ini variabel yang dianalisis. Tes proporsinya 0,5 ya. Nah, gitu. Kecuali disebutkan yang tahan lebih dari 54 jam itu sekian persen. Makanya di sini diganti 0,5-nya diganti persentase tadi, ya. Nah, ini cut off point-nya 54. Cut off point itu ini kan tadinya skala rasio, tapi kita kategorikan, kita nominalkan, ya, kita nominalkan kan. Makanya di sini pakai cut off point, cut point-nya 54. Jadi menjadi nominal, menjadi dari angka seperti ini menjadi nominal. Ya tidak, plus min ya. Walaupun ditandain nih, ya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian di sini pilih deskriptif, continue dan keluarlah seperti ini, ya. Keluarlah hasil seperti ini. Nah, kalau kita lihat dalam membaca output paket aplikasi itu, ya. Yang pertama yang harus kalian tahu ini uji apa, ya. Oke, uji binomial, ya. Yang kedua yang harus membaca bagaimana kita menolak hipotesis apa menerima hipotesis. Baca aja significant levelnya, baca nilai peluangnya di sini. Peluang itu menggunakan kata sig, ya. Nah, kalau lupa nama saya pertama itu Sigit, sig, ya. Sig itu significance, ya. Exact. Kalau ada kata exact, artinya dalam menentukan peluang ini, itu menggunakan distribusi yang sesungguhnya, bukan distribusi pendekatan. Ya. Jadi exact sig, ini menghitungnya dari distribusi binomial, karena ini statistik uji binomial. Ya. Nah, sekarang, nilai peluangnya 0,727. Ya, 0,727. Kita tolak hipotesis 0, ya, ini aturan di dalam menentukan hipotesis 0 ditolak apa diterima ya. Kalau kita menggunakan peluang, tolak hipotesis 0 ini dihafalin, harus keluar kepala. Tolak hipotesis 0 apabila nilai peluang statistik uji, apapun statistik ujinya, ya, lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Tolak hipotesis 0 jika nilai peluangnya lebih kecil dari alfa. Oke? Nah, ini 0,727. Kalau alfanya 5%, ini 72%, ya. Pasti lebih besar. Nah, karena tidak lebih kecil dari 5%, maka hipotesis 0 ya tidak ditolak, ya. Atau hipotesis 0 diterima. Artinya, walaupun datanya seperti ini, ya, 55,4, 54,6 dan seterusnya sampai 57,2 ini bisa dikatakan bahwa populasi ya ini daya tahan populasi roti di
di bakery tersebut itu masih dikatakan sama dengan 54 jam. Baik, ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Belum. Belum, Baik. Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Baik. Nah, oke. Kadangkala dalam permasalahan-permasalahan binomial seperti itu melibatkan sampel yang mungkin tidak kecil. Nah, kalau kalian baca misalnya pernah ke Gramedia dan sebagainya, itu tidak banyak buku-buku non parametrik yang berbahasa Indonesia ya, berbahasa Indonesia. Itu menggunakan pendekatan non parametrik yang benar. Kebanyakan mereka mau mudahnya, karena mau mudahnya mereka menggunakan distribusi atau sebaran pendekatan. Mau kayak kuadrat atau norma dan sebagainya. Ini salah satu contohnya kalau permasalahannya seperti ini. Ya, kalau masalahnya seperti ini. Ya, mungkin dulu pernah belajar di SMA itu hukum Mendel. Ya, jadi hukum Mendel itu sifat menurun. Bahwa kalau di sini misalnya progeni yang dihasilkan dari persilangan itu 1/4 kerdil dan 3/4-nya tinggi. Ya. Nah, jadi ada dua kategori, kerdil dan tinggi. Ya. Nah, di sini ada sebanyak sampel dari hasil persilangan itu 243 tanaman kerdil dan 682 tanaman tinggi. Nah, tadi hipotesisnya kan kita bisa menggunakan bahwa yang berhasil itu yang tinggi atau yang berhasil itu yang kerdil. Andaikan yang berhasil itu tinggi, jadi P-nya 3/4. Ya, P-nya 3/4. Nah, di sini kita punya total pengamatan ini 682 ditambah 243 atau 925. Kan besar sekali. Coba kalkulator kalian. 925 faktorial. Error. Nah, kan? Pasti error. Nah, satu itu. Oleh karenanya, kalian sudah belajar dalam StatMat, ya, dalam StatMat itu sudah belajar bagaimana kalau sampel itu berukuran besar. Ya. Kalau sampel berukuran besar, dalam bahasa matematiknya itu kan n menuju tak hingga, gitu. Nah, sebetulnya sebelum menuju tak hingga pun sudah bisa dikatakan besar. Ya. Dengan hukum bilangan besar atau dalil central limit theorem misalnya, the law of large number gitu. Maka distribusi yang awalnya binomial itu kalau sampelnya membesar itu distribusinya mendekati ya normal. Maka saya bilang kalau dalam istilah lainnya itu asymptotically, secara asimptotik mendekati normal. Ya. Karena apa? Yaitu tadi, karena N-nya, tindakan Bernoulli-nya itu sangat besar. 925 loh. 100 saja capek, misalnya. Coba lempar begini, lempar koin aja yang 100 kali itu udah capek. Ini 925. Oke? Oke. Oleh karenanya ya, kita tahu bahwa kalau kita belajar distribusi normal, distribusi yang seperti lonceng itu ya, yang tengah-tengahnya adalah rata-rata, nah, dan rata-rata itu dalam bahasa StatMat-nya adalah nilai harapan, ya, nilai ekspektasi, ya, nilai ekspektasi. Nilai harapan dari distribusi binomial adalah N kali P. N kali P ini adalah nilai harapan atau rata-rata ya. Sedangkan varian dari distribusi binomial adalah N kali P kali 1 min P. N P Hi. N P 1 min P ini varian yang di dalam akar ini adalah varian dari distribusi yang namanya binomial dengan parameter N dan peluang P. Ya. Oke? Nah,
yang dipakai dalam perhitungan ini, P-nya adalah P0. P peluang pada hipotesis 0, yaitu 3/4. Nah, jadi NP di sini, N-nya 925 kali 3/4. Nah, oke. N 925, 3/4, ini 1 min 3/4, seperempat. Diakarkan. Ya. Oke. Nah, jadi kenapa di sini ada ini? Kenapa ada ini? Jadi kalau ini distribusi normal yang seperti lonceng itu, tengah-tengahnya rata-rata, rata-ratanya itu NP. Nah, kita harus membuat daerah penolakan itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan karena tanda hipotesis satunya ini tidak sama dengan. Ya. Nah, batas mana yang ada di sebelah kanan dan batas mana yang ada di sebelah kiri? Oke. Nah, yang sebelah kiri ini luasnya dan di sebelah kanan luasnya kalau di total harus alfa. Oke, harus alfa ya. Kalau alfanya 5%, maka ini alfanya 5%, maka sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama 2,5%. Karena ini distribusi kontinu, normal kan, kontinu, ya. Maka kita buat sebelah kiri 2,5%, ya, dan sebelah kanan 2,5% persis. Nah, oke, Excel itu membantu kita menghitung peluang kumulatif normal itu dari sebelah kiri, Nah, oleh karenanya di sini Z-nya 0,025, 2,5% dari sebelah kiri, ya. Nah, bagaimana kalau 2,5% dari sebelah kanan? Nah, dibantu. Oke, kalau begitu kita menghitungnya dari sebelah kiri sampai titik tertentu sehingga luas sebelah kanannya 2,5%. Artinya dari sebelah kiri sampai titik itu 97,5%, atau 97,5%, ya. Jadi kenapa ini 0,025 di sini 0,975, oke? Nah, berdasarkan angka-angka tadi, N-nya 925, P-nya 0,75, ini nilainya bisa didapatkan dan sebagainya, ya. Maka batas sebelah kiri yang membuat luas sebelah kiri itu 2,5%, dan batas sebelah kanan yang membuat luas sebelah kanan 2,5% adalah angka ini. Nah, sekarang nilai yang tinggi tadi, 682 tadi, apakah di sebelah kiri atau apakah di sebelah kanan? Oh, ternyata tidak. Dia di tengah-tengah. Padahal kalau di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu hipotesis 0 ditolak. Nah, karena 682 ini berada di antara ini, berada di tengah-tengah kan? Berarti hipotesis 0 diterima. Hipotesis 0 diterima artinya walaupun tidak persis 682 dibagi 925 itu 3/4, ya, tetapi kita masih bisa katakan bahwa proporsi ini 682 dan 243 itu proporsinya 3:1. Ya, kalau ini kalikan tidak 3 persis, ya, tidak 3 persis. 729, padahal ini 82 kan. Nah, jadi gitu ya. Nah, oke, ada pertanyaan? Ya. Oke, nanti silakan diputar ulang ya. Nah, demikian juga uji kuantil. Uji kuantil ini juga menggunakan konsep binomial ya. Ini contohnya, saya tidak akan bahas detail, tapi caranya sama ya. Caranya sama ya. Di sini misalnya kuantil, tahu ya kuantil ya. Kuantil itu bentuk umum daripada jadi kalau data ini itu diurutkan dari terkecil ke terbesar, ini ada 3 kali 5, 15 ya. Kemudian daerahnya itu dibagi 4 sama persis daerahnya, maka kita punya yang namanya kuartil. Quart itu 4 ya. Kalau dibagi 10 sama besar daerahnya loh ya. Daerahnya bukan ininya. Ini kan kalau diletakkan bisa jadi berdekatan, ada yang berjauhan gitu kan. Nah, kalau dibagi 10 desil, kalau dibagi 100 persentil. Nah, jadi sama aja prinsipnya, kita mencari T1, T2, ini boleh lebih kecil sama dengan, asalkan jelas saja. Kalau saya sih tidak harus seperti ini. Yang jelas
prinsip apa yang saya ajarkan tadi tahu. Nah, itu eh, berapa gitu ya. Di sini misalnya uji apakah dengan menggunakan contoh tersebut kuartil atas. Nah, ini kuantil ya, ini kuartil, jangan salah nih, ini benar nih kuartil atas. Yang namanya kuartil atas itu adalah Q3. Jadi peluang di sebelah kanan kuartil atas itu, peluang di sebelah kanan kuartil atas itu seperempat, ya. Peluang di bawah kuartil atas 3/4. Itu hampir sama dengan tadi, hampir sama dengan tadi. Ya, jadi sini caranya kenapa ini 15? Kenapa ini 15? Ya, tadi datanya, data sampelnya di 15. Ya. P-nya berapa? 3/4. Karena kita menggunakan yang ditanya permasalahannya itu kuartil atas atau Q3 atau P sama dengan 0,75. Ya. Oke, caranya sama. Uji tanda. Uji tanda ini kalau dasarnya kalau kita punya pasangan ini datanya bivariat. Pasangan data ya, bivariat begini. Mungkin yang dimaksud ini dalam misalnya ini nilai sebelum, nilai pretest, nilai post-test, nilai pretest, nilai post-test. Ini orang mahasiswa 1, mahasiswa 2 dan seterusnya ya. Nah, gitu. Nah, apakah misalnya diberikan apa materi gitu, sebelum diberikan materi pada saat masuk itu ditanya dulu, dites dulu. Nanti setelah diberi materi, dites lagi. Apakah pemberian materi itu efektif? Kalau efektif artinya ada perubahan nilai positif, ada perubahan nilai positif. Kan bisa jadi X tertentu dengan Y tertentunya sama nilainya. Nah, yang sama seperti itu, yang kembar nilainya itu tidak dihitung dalam perhitungan, dalam apa namanya analisis. Makanya di sini awalnya ada N aksen, ya. N aksen itu bisa positif, Y dikurang X-nya bisa positif, Y kurang X-nya bisa negatif, Y kurang X-nya bisa 0. Nah, keluarkan yang 0. Sehingga yang kita punya hanya positif dan negatif. Akhirnya kita lari ke binomial juga. Ya. Makanya ini masuk uji-uji binomial, uji tanda ini. Ya. Oke, ini teladan uji tanda ya bisa dipelajari karena dengan cara yang sama, yang penting itu cara yang sama ya. Nah, ini uji McNemar ini agak sedikit berbeda, karena uji McNemar ini uji melihat perubahan. Misalnya ya, kalian punya, misalnya punya hak pilih untuk memilih calon pimpinan kepala daerah, nah gitu ya, calon pimpinan kepala daerah. Nah, jadi kemudian ada masa kampanye, Di awalnya kalian pertama kali milih X. Nah, setelah masa kampanye itu milih Y. Nah, X dan Y itu bisa sama, bisa tidak. Jadi pertama milih, jadi cuma ada dua pasangan misalnya ya. Bisa jadi pasangan di sebelum kampanye itu 0. Setelah kampanye 0 juga. Nah, artinya di sini tidak ada perubahan. Ya. Kemudian bisa jadi berubah. Tadinya milih si A, milih si B, ya gitu. Atau orang lain berubah juga nih. Tadinya milih B, jadi milih A gitu ya. Nah, yang dari 0 ke 0, dari 1 ke 1 itu tidak berubah. Jadi A dan D ini tidak berubah. Andekan. Kalian ini pengamatannya ada sebanyak N kecil ya. N kecil pasti akan terdistribusi menjadi A, B, C, D. Jadi A ditambah B, tambah C, tambah D itu bisa dijumlah berapa. Nah, tapi karena B dan C ini, karena A dan D itu adalah mereka yang tidak berubah pendirian, kita tidak menggunakan A dan D. Yang kita perhatikan hanya B dan C. Nah, jadi uji McNemar itu digunakan untuk menguji apakah terjadi perubahan yang signifikan dalam hal gini ya, dalam hal apa namanya pilihan tadi. Ya. Yang tadinya ya pokoknya yang pasangan sama ini yang 0011 itu tidak berubah.
Yang berubah yang kita perhatikan yang 01 ke 10 atau 0 ke 1, 1 ke 0 ya. Itu saja. Nah, ini uji McNemar ya. Jadi kalau kita lihat statistik ujinya itu nggak ada A dan D. Tidak ada A dan D yang kita gunakan dalam perhitungan, hanya B dan C. Ya, hanya B dan C. Nah, jadi kalau banyaknya sampel itu kurang dari 20, banyaknya sampel itu kurang dari 20, jadi B dan C ini ya, kurang dari 20, sorry bukan banyak sampel. Banyaknya yang berbeda itu kurang dari 20, maka kita hanya bisa memperhatikan yang B saja. B itu yang berubah dari 0 ke 1. Ya, gitu ya. Nah, jadi itu. Ini tetap menggunakan binomial juga. Cuman di sini ada pendekatan menggunakan Chi kuadrat. Ini ada argumentasinya ya, argumentasinya kenapa menjadi Chi kuadrat. Chi kuadrat itu sama dengan kalau kita punya distribusi standar normal yang dikuadratkan. Standar normal yang dikuadratkan. Nah, karena statistik uji yang kita gunakan di sini adalah T2, ini T2 ya. T2. Ini khususnya kalau B tambah C-nya kurang dari 20 ya, khususnya. Jadi ini NP, kalau misalnya peluang hipotesis nolnya mengatakan peluang berubah positif dan berubah negatifnya sama. Kalau sama, kan berubah itu cuma dua, positif atau negatif, dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Jadi hipotesis nolnya selalu mengatakan, oh perubahannya sama. Nah, perubahannya sama itu artinya P-nya sama dengan setengah. Ya. Nah, kalau P setengah, nilai harapannya N kali setengah. Variannya N kali setengah. Ya. Nah, ini menjadi Z. Nah, Z ini kalau kita balikkan lagi setengah N, N-nya sama dengan B plus C, nah B plus C, maka Z ini berubah menjadi Z di bawah ini. Nah, ini bisa diganti. N-nya diganti B plus C ya. B plus C. Oke. Nah, akhirnya Z-nya sama dengan B dikurang C dibagi akar B plus C. Nah, kalau ini dikuadratkan menjadi B min C dalam kurung kuadrat dibagi B plus C. Yang tidak lain adalah ini. Yang tidak lain adalah T1 ya. Nah, oleh karenanya T1 itu distribusinya Chi kuadrat dan tabel yang digunakan adalah tabel Chi kuadrat ya. Oke. Ini teladan uji McNemar ya. Nah, ini ada 100 kalau nggak salah, 84 ditambah 16 ada 100. Ada 100 sampel yang kalau dipilah-pilah dari membeli ke membeli, ini tetap membeli 63, yang tidak membeli ke tidak membeli tetap 12, yang berubah dari membeli menjadi tidak dan tidak menjadi membeli jumlahnya 25. Nah, 25. Oke. Nah, jadi kalau kita gunakan T1, maka kita gunakan rumus B dikurang C, 4 dikurang 21 kuadrat ya, dibagi B tambah C 25, 11,56. Bandingkan dengan Chi kuadrat tabel atau gunakan bagaimana Excel membantu kita mencari peluang ya untuk itu. Jadi misalnya ini derajat bebas 1 ya, kemudian nilai T-nya 11,56 ya, maka bisa dicari ya dengan apa namanya Excel itu 11,56 ya. Misalnya ini pakai Excel, tunjukkan aja di sini ya. Jadi distribusinya Chi kuadrat Chi ya. Mencari peluang dis ya, mencari peluang itu dis ya. Ingat ya, ini hampir general rumusnya, hampir umum. Jadi statistiknya apa? Chi kuadrat I ya. Kalau T, kalau apa namanya F ya. Terus nilai X-nya 11, berapa tadi? 11,56 ya. 11,56 gini ya. Sintaksnya derajat bebasnya 1. Nah, ini nilainya 0,000
67. Ya, ini nilai peluangnya. Persen, bahkan 1% pun ini lebih kecil dari taraf nyata pengujian, sehingga A0 ditolak. Ya, sehingga A0 ditolak. Ini juga A0 ditolak. Artinya promosi memberikan dampak perilaku konsumennya. Ya, kan ini ditolak. Tapi 11,56 ini kita bandingkan dengan tabel 3,841. Ya, sorry. Di sini ya. Salah tabel, salah ini. Ini maksudnya. Salah yang diambil. Ini ya. Nah ini ya, 3,841. Jadi 3,841 ini dari mana juga dari Excel juga bisa kan. Jadi misalnya gini. Kalau tadi KIDIS, ini KINV ya. KINV. KINV berapa peluangnya? Alfanya berapa? 5%. Derajat bebas KI kuadratnya 1 ya. 3,841. Yang mana yang mau dipakai? 11, itu dibandingkan dengan ini, oh iya lebih besar. Kalau ditolak atau menggunakan peluang yang dibandingkan dengan alfa. Oke. Baik. Apakah ada pertanyaan? Oke. Nggak ada? Belum ada? Belum, Pak. Ya. Berarti sudah ditanda. Oke, yang terakhir uji tren. Ya, uji tren. Ya. Sama saja prinsipnya. Tren itu kecenderungan ya. Misalnya, wah ini sekarang busana yang apa yang lagi ngetren, ya kan itu kan, lagi ngetren itu yang cenderung muncul. Kalau istilah sekarang udah yang lagi viral gitu ya. Nah kalau tren itu kecenderungan. Nah jadi andaikan kita punya barisan pengamatan buku baca, ya ini N-aksen ya, bukan koma nih. N-aksen. Disusun menurut waktu pengamatan, misalnya pengamatan menurut bulan, Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya, panjang sekali ya. Nah, kemudian katakanlah misalnya 2 tahun dari ada Januari sampai Desember, ya. Nah, data itu kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2. Kalau pas genap gampang 24, ya. Kalau ganjil, data yang di tengah-tengah dibuang. Ya, data yang di tengah-tengah dibuang. Jadi, kemudian dipasangkan. Jadi, dipasangkan begini. X1, X2, ya kan? Ini pasangannya X1 plus C, X2 plus C, dan seterusnya. Ya, dipasangkan. Nah, setelah itu, lihat pasangannya. Pasangan ini positif apa negatif? Ya, positif apa negatif? Sekali lagi, yang sama nggak dihitung lagi. Ya, yang sama nggak dihitung lagi. Gitu ya. Nah, datanya menjadi data apa namanya bivariat lagi yang kemudian kita konversi pasangannya ini ya plus apa min, gitu ya. Positif apa negatif. Setelah itu kita selesaikan dengan uji binomial ya. Nah, seperti ini. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, di sini karena datanya 19, data yang ke-10 dibuang. Data yang ke-10 dibuang. Jadi dari 46, 493 sampai 36,47 gitu ya. Nah, yang 58, 12 ini nggak ada. Baru ini 42, 14 dan seterusnya disusun di sini. Ya. Kemudian kita lihat. Nah, pasangan data ini turun nih dari 46 jadi 42 min. Jadi kalau kita lihat kolom ini dikurangi kolom berikutnya apakah min atau plus ya. Jadi cuma ada 2 tanda,
plus min. Berarti tindakan Bernoulli, ya, yang diasumsikan saling bebas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 nih. Jadi Bernoulli, tindakan Bernoulli, N-nya 9, jadi binomial N9. Nah, karena tren itu kalau tidak naik ya turun, maka P yang digunakan setengah. Ya, P yang digunakan setengah. Kenapa setengah? Karena tren itu kalau tidak naik ya turun. Kalau nol berarti nggak ada tren, gitu ya. Nah, jadi tetap saja larinya ke binomial. Makanya dari awal tadi saya berikan pemahaman tentang bagaimana distribusi binomial, mencari peluang kumulatif dari bawah, mencari peluang kumulatif dari atas, dan menentukan secara apa namanya, kalau istilahnya itu anggap aja pembelajaran ini tidak pada zaman dulu belum ada komputer ya, yang ada daftar begini. Jadi kalian harus tahu dari bawah ini kalau kita akumulasikan 0,2 dan 0,176 itu 0,1 ini sebetulnya 5 sekian ya. Jadi ini kalau kok nggak sama ini, kalau ini kan 196 Pak. Nah, kok ini 195 nah, gitu ya. Nah, anggap aja ini karena bulatan. Oke. Jadi 0,0195 dari bawah di sini juga kok sama? Iya, karena dia simetris. Kalau distribusinya simetris, dari atas dan dari bawah mirip. Gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau dijumlahkan 0,0390 yang masih lebih kecil dari 0,05 ya. Sehingga daerah penolakannya itu kalau Y-nya 0, Y-nya 1, Y-nya 8, Y-nya 9 gitu. Nah, ya. Nah, jadi karena di situ 4 yang diperoleh, ini 1, 2, 3, 4, plusnya 4 gitu ya. 4 itu di sini. Ya, di daerah penerimaan. Maka hipotesis 0 diterima, ya. Jadi data ini ya, kan asumsinya H0-nya tidak ada tren ya. H1-nya ada tren, kan gitu kan. Ini jadi H0-nya tidak ada tren diterima, tidak ada kecenderungan naik atau menurun. Jadi gitu. Semuanya yang barusan kita bahas adalah menggunakan penyelesaiannya dalam menentukan peluangnya menggunakan distribusi binomial. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya, dari materinya uji binomial. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kalau misalnya ada, siapa tahu ada yang malu bertanya di sini ya, boleh dijapri. Boleh lewat apa namanya nanti kalau panjang lewat email ya. Oke, baik ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi sampai di sini. Kita jumpa di minggu depan ya. Ini karena Zoom-nya itu sudah saya setting, kecuali ada kayak minggu kemarin ya, kayak minggu kemarin itu Zoom-nya saya setting dengan ID yang sama. Jadi minggu depan misalnya kalau tidak ada informasi, artinya meeting ID dan password ID-nya sama. Ya, oke. Makasih ya. Selamat siang, selamat belajar. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.